Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yuli Isminah Diati Ilmi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan, dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Jubaidah Nurhaliza bersama Siti Khalifatul Aini dan Eka Septia Lestari. Nah, di sini kita akan membahas tentang manajemen kurikulum atau pembelajaran. Dalam diskusi ini kita membahas 5 rumusan masalah. Pertama, penyusunan kalender sekolah. Kedua, penyusunan rencana kerja tahunan. Ketiga, penyusunan jadwal pelajaran. Keempat, penyusunan jadwal ulangan. Dan yang terakhir adalah penyusunan beban atau tugas guru. Pembahasan yang pertama adalah penyusunan kalender sekolah. Kalender sekolah biasanya disebut juga dengan kalender pendidikan atau kalender akademik. Nah, apa sih kalender pendidikan itu? Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Nah, di Indonesia sendiri ini biasanya kalender pendidikan bagi sekolah-sekolah diatur secara nasional dengan surat keputusan dari Kemendikbud tentang pedoman bagi sekolah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti pembahasan sebelumnya, kalender pendidikan mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, permulaan waktu pelajaran. Permulaan waktu pelajaran ini di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran. Yang kedua, pengaturan waktu pelajaran mencakup minggu efektif belajar dan waktu belajar efektif. Minggu efektif belajar ini maksudnya adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Sedangkan waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal. Yang ketiga adalah pengaturan waktu libur. Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku tentang hari libur baik nasional maupun daerah. Dan yang terakhir adalah kalender pendidikan itu memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahunnya. Secara garis besar, kalender pendidikan mengatur semua kegiatan sekolah, meliputi pertama, penerimaan siswa dan persiapan tahun ajaran. Kedua, hari pertama di sekolah. Ketiga, kegiatan belajar mengajar. Keempat, persiapan mengajar. Kelima, penyajian pelajaran. Keenam, evaluasi belajar. Ketujuh, kenaikan kelas. Kedelapan, tamat belajar. Kesembilan, bimbingan siswa. Kesepuluh, upacara sekolah. Dan yang terakhir adalah kegiatan dalam libur sekolah. Selanjutnya, saya, Eka Septia Lestari, akan menjelaskan penyusunan rencana kerja tahunan. Rencana kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program, dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi atau kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit, organisasi, atau kerja yang akan melaksanakan program atau kegiatan yang disusun. Selanjutnya yaitu rencana kerja tahunan harus memuat ketentuan yang jelas mengenai 1. Kesiswaan, 2. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran, 3. Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, 4. Sarana dan prasarana, 5. Keuangan dan pembiayaan, 6. Budaya dan lingkungan sekolah, 7. Peran serta masyarakat dan kemitraan, 8. Rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.
Sedangkan langkah-langkah penyusunan rencana kerja tahunan yaitu: 1. Membentuk tim penyusun rencana kinerja dengan mengikutsertakan tim penyusun rencana strategis. 2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi. 3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan rencana kinerja tahunan yang disusun. 4. Mempedomani analisis SWOT atau analisis kekepan serta menentukan faktor kunci keberhasilan yang termuat pada rencana strategis. 5. Mengumpulkan data internal dan eksternal. 6. Memilih atau menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun. 7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran. 8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian atau target sasaran. 9. Memilih atau menentukan program prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun. 10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun. 11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan. 12. Menentukan satuan setiap indikator. 13. Menyusun rencana tingkat capaian atau target setiap indikator keberhasilan kegiatan. Selanjutnya yaitu penyusunan jadwal pelajaran. Menyusun jadwal pelajaran adalah salah satu kegiatan dalam manajemen kurikulum di sekolah pada proses perorganisasian atau organizing. Pekerjaan tersebut umumnya dilakukan oleh petugas khusus penyusun jadwal di sekolah dasar, seksi kurikulum di SMP, atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA, SMK, atau MA. Jadwal pelajaran dibedakan menjadi dua macam, yaitu jadwal pelajaran umum dan jadwal pelajaran khusus. Menyusun jadwal pelajaran juga dibutuhkan ketelitian, ketelatenan, serta dapat menghasilkan jadwal yang memperlancar proses pembelajaran untuk mempercepat ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, dalam penyusunan jadwal pelajaran harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, adanya seling antara mata pelajaran satu dengan lainnya agar tidak menjemukan. 2. Pelajaran jangan terlalu lama. 3. Masing-masing pelajaran dicarikan waktu yang tepat. 4. Harus disediakan waktu istirahat agar siswa tidak terlalu lelah. 5. Jangan sampai kegiatan di suatu kelas mengganggu kegiatan kelas sebelahnya. 6. Untuk kelas-kelas pada mata pelajaran tertentu dapat digabung atau dipisah untuk melakukan kegiatan. 7. Dapat dilakukan tim teaching untuk mata pelajaran tertentu. Sedangkan langkah-langkah menyusun jadwal pelajaran dalam manajemen kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan struktur program kurikulum masing-masing mata pelajaran. 2. Penyusunan pembagian tugas jam mengajar guru. 3. Penentuan hari-hari atau jam-jam kosong masing-masing mata pelajaran dan guru. 4. Penentuan jumlah jam pelajaran sekolah tiap hari atau tiap minggu. 5. Penentuan jumlah ruang mapel. 6. Penentuan jumlah jam pelajaran tiap ruang mapel per minggu. 7. Mendistribusikan jam-jam guru mata pelajaran pada kelas, jam, dan hari-hari yang direncanakan. 8. Mempublikasikan jadwal pelajaran kepada guru, siswa, dan komponen lain yang memerlukannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyusunan jadwal ulangan. Penjadwalan merupakan proses, cara, pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan yang terperinci. Terdapat banyak hal yang harus dijadwalkan pada suatu sekolah. Di antaranya adalah jadwal ujian tengah semester dan jadwal ujian akhir semester. Penjadwalan ujian merupakan pekerjaan rutin dalam sistem akademik sekolah menengah atas atau kejuruan yang dilakukan setiap akhir semester. Dalam melakukan penjadwalan ujian ini, diperlukan pemikiran yang cukup rumit untuk dapat memetakan sejumlah komponen penjadwalan yang meliputi mata pelajaran, pengawas, siswa, ruang, dan waktu ke dalam time slot, matriks ruang dan waktu, dengan mempertimbangkan semua batasan yang ada.
Waktu pelaksanaan ujian semester sudah ditentukan sesuai dengan jadwal akademik yang pelaksanaannya sekitar 2 minggu. Di sini salah satu metode optimasi yang dapat digunakan untuk mengoptimasi pembuatan aplikasi penyusunan jadwal secara otomatis adalah memanfaatkan algoritma-algoritma optimasi yang pintar yang bersifat heuristik. Salah satu algoritma heuristik yang cukup terkenal adalah algoritma Particle Swarm Optimization atau PSO yang masuk dalam kelompok Swarm Intelligence. Selanjutnya, penyusunan beban atau tugas guru. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, bahwa tugas utama guru adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Selain tugas utama, guru juga dituntut melakukan tugas yang lain, seperti melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Sedangkan pembagian beban mengajar guru merupakan sebuah alat untuk menghitung keefektifan guru dalam mengajar dilihat dari jam mengajar yang dilakukan oleh guru tersebut. Pengaturan jam mengajar guru yang baik akan berdampak pada pengajaran yang efektif dan efisien. Begitu juga sebaliknya. Beban kerja guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan melatih minimal 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Hasil dari beberapa survei, terdapat berbagai perbedaan yang signifikan akibat latar belakang guru dan manajemen sekolah dalam mengalokasikan waktu yang dipakai guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya sebagai guru. Pembagian juga dilakukan berdasarkan jumlah rombongan belajar yang ada. Semakin banyak rombongan belajar, semakin banyak pula jam mengajar. Peran kepala sekolah juga menjadi sangat penting, dikarenakan kepala sekolah menjadi pemantau, pemonitoring, dan fasilitator dalam pembagian beban mengajar guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.